Assalamualaikum guys, saya Dini Norani Sukma. Saya Siti Rasita. Di sini kami akan menceritakan pengalaman kami selama 1 tahun yang lalu ketika daftar kepolisian. Jadi awalnya tuh kita nggak sengaja ketemu di salah satu perusahaan swasta di Bandung gitu. Kita sama-sama kerja di situ. Dan kebetulan saya memiliki ambisi karena emang saya tuh ingin keluar dari zona nyaman gitu ya. Zona nyaman aku tuh pengen banget sekolah kedinasan, dan kebetulan ada salah satu seleksi gitu ya, seleksi calon penerimaan Bintara Polri. Ya, pada saat itu kita ke Polrestabes ya, mencari informasi ya Cit ya di sana. Kenapa sih gitu, banyak yang nanya ya Cit ya, kenapa kan udah kerja gitu udah enak, kenapa pengen jadi polwan gitu ya. Karena emang kalau aku pribadi ingin mengubah nasib juga ya Cit ya, pengen membahagiakan kedua orang tua juga sama kayak Cita gitu. Emang sih awalnya Cita juga nggak minat ya Cit ya, nggak minat jadi polwan, tapi dikarenakan waktu awalnya udah kayak gini kayaknya boleh nih dicoba kesini hatinya ngasih semangat masuk coba ya kita berdua. Kebetulan kita itu satu visi ya Cit ya, satu visi, dan kita dari situ mempunyai target juga, mempunyai tujuan lah intinya tuh ya, pengen keluar dari zona nyaman tersebut gitu, pengen cari sesuatu yang baru yang menantang gitu ya Cit ya. Nah kebetulan kita tuh emang kan kerjanya tuh Senin sampai Jumat ya Cit ya, rutin. Sabtu Minggu kita dipakai latihan ya, dipakai buat latihan lari sama renang lah, pokoknya 2 hari itu bener-bener full banget lah, full time gitu dipakai untuk latihan kita gitu. Di sisi lain kita kerja, tapi kita juga mempunyai cita-cita gitu. Seimbang lah, kerja sama latihan sama belajar juga gitu. Kebetulan alhamdulillah banget kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Waktu itu tuh kita ke Polrestabes ya Cit ya, ketemu sama bapak ada pokoknya bapak-bapak gitu, lupa ya lagi di situ namanya lupa lagi. Dan katanya kalau misalkan pengen latihan lebih kuat lagi fisiknya, terus renangnya bagus gitu, coba aja ke Talaga-Lega ya, ke Talaga-Lega, ke Pamaman cari ya, aja katanya. Iya, cari aja namanya itu Pamaman. Si bapak itu cuman bilang ke kita tuh cari aja yang namanya Pamaman. Kita yang di sana itu emang bener-bener nggak tahu ya Cit ya, belum pernah juga gitu main atau apa gitu ke Talaga. Itu pertama kalinya iya, kita ke Talaga karena ada niat gitu nyari Pamaman. Polos banget ya Cit, dan alhamdulillah kita ya di jalannya emang terbaik gitu ya. Kita dipertemukan dengan Pamaman. Di situ kita mulai kayak ngobrolin gitu ya, gimana lari 12 menit itu. Dan pada saat itu emang lari itu kebetulan Sabtu Minggu tuh siang banget ya Cit ya, siang jam 2-an sampai asar lah. Kita lari di situ benar-benar nggak ada istirahat. Paling kalau misalnya itu minum juga sebentar, udah minum fisik lagi. Iya, fisik lagi. Dan kalian tahu 12 menit itu kita cepet banget, hampir mau ke 17 putaran ya. Kita harus bisa itu nyampe target tersebut. Emang dulu kita aduh ya Allah, yang namanya males banget lari, masih lembek gitu ya fisik kita. Alhamdulillah gitu di sana Pak Maman ngasih pelajaran juga gitu, ngasih ilmu buat kita gitu. Yang teknik yang benar itu kayak gimana, lari yang benar, sit up, push up, sama chinning gitu kayak gitu. Nah dari sana emang kita kan nggak bisa renang ya, jujur aku nggak bisa renang ya, kita gitu. berdua nggak bisa renang. Kebetulan sharing Pamaman juga gitu. Selama itu langsung dikasih tahu, katanya tuh coba ke Talaga masuk ke kolam renang, katanya ada yang namanya Pak Aca. Di sana tuh kita nggak tahu ya, kita cuma nanya ke satu orang, langsung ternyata itu tuh emang Pak Aca ya di situ teh. Gitu ya, pokoknya mah emang takdir gitu ya kita teh dari pertama lah sampai ke dokumen juga alhamdulillah gitu dipermudahin sama Allah teh gitu, dilancarin aja ya. Ketemu sama Pak Maman di sana, emang kita tuh diajarinnya itu bener-bener ya, bener-bener dari nol banget, sampai kelelep dulu. Sebelum bisa itu kita kelelep dulu, kelelep dulu. Pokoknya banyak lah perjuangannya gitu kita di situ. Belum lagi karena emang aku kan kurang ya Cit ya, waktu itu kurang setengah senti, 159,9 itu kayaknya 5 mili gitu loh. Langsung
langsung aku tuh emang cari-cari tahu kemana ya, ternyata paman ngasih tahu katanya ada khusus Batak buat daftar kepolisian itu di situ Ciburuy, namanya itu Pak Obar, itu khusus untuk orang-orang yang mau masuk ke prajurit kayak gitu. Memang perjuangannya sangat besar ya. Kalau Cita itu waktu itu berat badannya kelebihan, terus di situ disaranin buat diet ya sama teman, cuman kan kalau misalnya sama diet sambil kerja emang nggak bisa ya, apalagi kan kalau kerja capek pasti larinya ke makan, apa ke makan ya, dibantu lah sama minum susu yang buat langsing gitu ya. Alhamdulillah pas mau tes gitu si berat badannya alhamdulillah turun drastis ya, jadi alhamdulillahnya bisa masuk ke tahap selanjutnya gitu, karena berat badan paling nomor satu lah gitu, kalau harus misalnya seimbang ya, ya. sama tinggi. Kalau obesitas emang nggak bisa gitu, nantinya kan ke fisiknya berat gitu, pas ditesnya up lah ya. Gitu. Ini dari situ kita emang benar-benar berjuang udah profesional banget gitu ya, kayak tinggi badan, berat badan gitu, cuman emang bukan rezekinya kita gitu. Pas kalau emang aku kan dari awal juga daftar udah ngurus-ngurus kayak administrasi legalis segala macam tuh, bukannya emang sih ya kepolisian itu nggak gratis emang dari sana, tapi tetap kita harus pegang uang gitu ya. Karena kan fotokopi segala macam itu kita gitu ya, bensin gitu. butuh uang gitu ya kayak gitu. Aku tuh nggak lulus pas di tinggi badan gitu, masih kurang katanya gitu. Gitulah pokoknya. Kalau dari diri saya sih gak lulusnya dari tes tahap kesehatan, dikarenakan kakinya kalau Sundanya mana lencang, bukan lencang dan genteng gitu ya, itu si kukunya yang tumbuh ke dalam gitu kan, itu gak bisa ya, walaupun kita kan nanti di sepatu gitu, kayaknya dokter kan lebih tahu gitu dari kita nantinya bakalan kayak gimana, bakalan sakit mungkin kalau pakai sepatu terus. Otomatis kan kalau kayak di negara gitu banyaknya pakai sepatu gitu, mungkin karena ini si kakinya nggak boleh terlalu lama pakai sepatu ya, udah di sananya parah lah, ini paling parah gitu, fatal. Jadi ya udah sih di situ gugur di situ. Emang banyak banget lah perjuangan kami, dari nggak kenal hujan, nggak kenal panas, kami tetap ambisi gitu, ingin karena emang punya niat yang kuat, tekad yang kuat gitu ya, pengen jadi daftar kepolisian. Emang sih kayaknya emang Allah nggak meridoi kita gitu ya Cit, karena memang kan emang kita juga kerja sambil latihan juga membutuhkan waktu yang luas juga gitu ya Cit. Emang sih kata pelatih juga seharusnya kalau mau daftar kayak abdi negara gitu, persiapannya yang paling paling matang itu 1 tahun. Ya itu dari rutin ya setiap hari rutin gitu. Sedangkan kita mau rutin gimana? Kerja juga kan sampai hari Jumat, Sabtu Minggu latihan. Cuman bisa latihannya 2 hari itu, kadang latihan juga, kadang latihan, kadang enggak, dikarenakan ada urusan ini itu, terus harus ke sekolah juga kan, mumpung libur, legalisiran itulah, ngurusin yang belum sedikit demi sedikit sambil latihan sambil ngurusin dokumen juga gitu. Kayak gitu sih, kalau kita punya keinginan yang kuat mah ya kita juga harus bisa berusaha dan belajar terus gitu. Ya mungkin ini adalah perjuangan kami gitu ya. Kami juga nggak kecewa, emang sih dulu pernah kecewa dan gitu, tapi ya emang ini jalannya dari Allah gitu. Semoga kita juga mendapatkan yang terbaik juga dari Allah gitu ya. Nggak dari abdi negara juga, mungkin ada sesuatu yang baru, yang lain gitu, jalan yang terbaik dari Allah gitu. Yang terpenting kita udah mau berusaha gitu, udah pengalaman juga ya, berani gitu kayak gitu, gak monoton aja hidupnya gitu-gitu aja. Kita kan pengennya itu sesuatu yang menantang ya Cit, jadi dicoba dulu aja, nggak merasa kita stres kayak gitu, enggak sama sekali gitu ya. Ya udah coba kita pengalaman aja, ambil hikmahnya aja dari situ gitu, kita lebih tahu cara teknik lari, fisik segala macam lah ya, ambil hikmahnya aja gitu. Jadi kita kalau nanti olahraga juga udah nggak asal-asalan lagi lah, siapa tahu ada saudara kita gitu yang mau daftar, nanti kita anak bisa, gitu ya, atau kita siapa bisa gitu cerita, ya, bisa ngasih sharing tahu gitu buat kayak gitu, ilmu juga buat teman-teman gitu. Kayak gitu.
Ya mungkin itu pengalaman dari kita berdua. Emang sih ceritanya nggak segini sebetulnya, masih panjang banget cuman perjuangannya. inilah intinya gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi nantilah kita bakal sharing lagi ya ke kalian. Dan buat kalian yang mau daftar, adik-adik semua yang mau daftar TNI ataupun Polri, tetap semangat pokoknya dan terus berjuang ya. Kita ada tips 3B, yaitu belajar, berusaha dan berdoa. Ya harus terus berusaha dan kerja keras pokoknya. Insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, benar ya Cit ya. Yang terpenting kita harus usaha, jangan nanti kalau gak lulus gimana, nanti kalau gimana, jangan kayak gitu dulu. mikirin kayak yang gitu. Yang terpenting kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Dan meminta izin dari orang tua, meminta keridoan dari orang tua juga. Pokoknya berdoa terus, jangan lupa ya pokoknya mah. Kalau kalian punya keinginan ya usaha dan ikhtiar dan tawakal juga harus diseimbangkan kayak gitu ya. Gitu aja saran dari kami dan ini pengalaman dari kami. Semoga ada bait-bait yang bermanfaat ya poinnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami juga masih belajar iya, gitu masih lah. belajar. Yang pertama gitu nyeritain pengalaman kita berdua. Ya mungkin nanti di lain waktu bakal nyeritain yang lebih baik lagi slide gitu. selanjutnya gitu. Ya, dah, bye. Assalamualaikum. Salam.